Seringkali kita melakukan dosa, berulang kali di hadapan Tuhan. Namun, kasih sayang dan damai dari Tuhan selalu tersedia bagi kita. Mari bersama kita selalu merenungkan dosa-dosa kita. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, Sialan gue. pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Terima kasih kepada teman-teman tim musik untuk pujiannya. Teman-teman, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ivan Kristiono. Sebelumnya, buat teman-teman yang punya pertanyaan, bisa langsung di private chat ke akun Q&A ya, teman-teman, yang ada tulisan Q&A-nya. Kalian bisa bertanyanya waktu tengah-tengah firman, tapi harus lewat private chat ke Q&A-nya ya. Jadi nggak perlu nunggu sampai firmannya selesai, seperti itu. Jadi sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya persilahkan untuk Pendeta Ivan Kristiono. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami rindu supaya Tuhan boleh berbicara di tengah-tengah kami melalui pembacaan firman. Karena Dia sang dapatkan urapan dari roh-Mu, karena kami percaya padamu saja ya Tuhan, sumber segala bijaksana, sumber segala pengetahuan. Kami ini mungkin bisa
mencari tahu Tuhan, tetapi sumber segala pengertian adalah anugerah-Mu. Karena itu sungguh ya Tuhan, kami menantikan Tuhan beranugerah di tengah-tengah kami, berbelas kasihan kepada kami, dan tidak membiarkan kami seperti domba yang berjalan di dalam jalan yang sesat. Kami rindu supaya kami boleh menemukan terang, berjalan di dalam terang, hidup dalam terang, dan bukan itu saja ya Tuhan, jadikan kami boleh menerangi sekitar kami. Sehingga orang-orang yang hidup dalam kegelapan juga boleh berjumpa dengan terang. Tetapi sungguh kami tidak mungkin melakukan itu jikalau Tuhan tidak berkenan berbelas kasihan. Hadirlah ya Tuhan di tempat ini, meskipun di dalam ruangan maya, Tuhan hadir berbelas kasihan. Nyatakan hadirat-Mu, buka mata hati kami. Biarkanlah ya Tuhan selaput-selaput kegelapan yang ada dalam hati kami, jikalau itu ada, satu persatu berguguran di hadapan tahta-Mu. Dan biarlah ya Tuhan kemuliaan-Mu boleh dinyatakan di tengah-tengah kami. Sehingga hati kami boleh berkobar melihat Kristus, makin mencintai Dia dan makin bertumbuh di dalam Dia. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyambut berkat-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya akan membaca Roma pasal 3 ayat 23 sebagai tema yang diberikan kepada saya untuk dibahas. Saya akan membacakan ayat ini buat saudara sekalian. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dikatakan semua orang, bukan hanya sebagian, tetapi semua orang telah berbuat dosa. Nah, apa itu dosa? Alkitab sendiri memberikan definisi akan dosa itu. Dosa bukan cuma sekedar kelemahan, bukan. Banyak orang mengatakan, iya namanya manusia memang penuh kelemahan gitu ya. Maklumlah ada kelemahan dalam diri manusia. Dosa itu bukan sekedar kelemahan, tetapi dosa itu pelanggaran hukum Tuhan. Demikian definisi diberikan oleh Alkitab sendiri. Tuhan mengatakan sebab dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Itu yang Alkitab nyatakan. Nah, saudara sekalian, apa bedanya pelanggaran hukum Tuhan dengan masalah kelemahan? Nah, kalau bicara kelemahan, memang Tuhan menciptakan manusia itu saling bergantung satu dengan yang lain. Kita tidak ada yang diciptakan oleh Tuhan cukup pada diri kita atau self-sufficient. Tidak ada, saudara. Justru manusia itu memang diciptakan memiliki kelemahan. Memiliki kelemahan sehingga kita bergantung satu dengan yang lain. Maka kelemahan tidak tentu dosa loh. Ambil contoh kalau saudara nanti suatu hari menikah ya, pacaran laki sama perempuan. Kan salah satu dari cinta misalnya yang perempuan bilang, Kakanda, aku tidak bisa hidup loh tanpa dirimu. Kan dia nggak akan ngomong, berarti kamu bergantung sama aku ya? Nggak boleh, kamu harus bisa hidup sendiri. Ya, nah jadi justru ketika seorang mengatakan, aku nggak bisa hidup loh tanpa dirimu, itu bukannya maksudnya dia nggak bisa hidup mandiri atau apa, tetapi dia menyatakan secara bahasa puitis, aku membutuhkan kamu. Kita saling membutuhkan. Nah, jadi kita lemah sehingga saling mengisi satu dengan yang lain. Kelemahan tidak tentu dosa. Ya. Tetapi dosa itu adalah pelanggaran. Jadi dosa ada sesuatu tindakan imoralitas. Sesuatu kesalahan moral. Sesuatu pelanggaran dari hukum. Itu yang membedakan dosa dengan kelemahan. Saudara-saudara sekalian, misalnya ya, saya sebagai dosen melihat mahasiswa, misalnya mahasiswa di Airlangga, saya mengajar mata kuliah tertentu. Lalu saya melihat ada seorang mahasiswa yang tertidur di tengah-tengah kuliah. Maka saya bangunkan mahasiswa tersebut, lalu saya tanya, Dek, kenapa kamu tertidur? Karena kamu malas atau karena kamu sakit atau ada apa ya Dek ya gitu. Terus mahasiswa itu mengatakan, Pak, mohon maaf, saya demam tinggi, tapi saya tahu kuliah ini penting. Saya mau tidak melewatkan kelas ini karena saya mau bertanggung jawab. Mohon maaf ya Pak ya, saya paksa mati-matian supaya saya bisa ikut kelas ini. Saya sebagai dosen kan tersentuh.
Waduh, ini mahasiswa ya punya tanggung jawab. Ya, bahkan dengan kondisi sakit, dia mau mengikuti. Maka saya mengatakan, ya saya sebetulnya tidak ingin kamu memaksakan diri. Tapi kalau itu sudah niat kamu, ya sudah, tidak apa-apa. Kamu sambil tidur-tiduran, sambil ikuti Bapak ya. Saya memahami, karena dia lemah. Itu penyakit. Mau disalahkan bagaimana? Dia memang sakit. Dia tidak minta untuk sakit. Dia sudah jaga kesehatan, tapi dia memang sakit. Itu kelemahan. Nah, tetapi kalau bicara dosa, itu misalnya seperti ini. Adik, kenapa adik tertidur? Dia bilang, karena saya jagoan di sini. Anda mau apa? Waduh, celaka gitu ya. Jadi dia sekarang nantangin dosennya. Saya jagoannya. Bapak mau apa? Saya lebih berkuasa dari dosen manapun di sini. Saya akan mengatakan, wah kamu melanggar. Ini pelanggaran moral. Maka karena pelanggaran moral, saya akan tegakkan disiplin yang ada di dalam kelas. Maka dia harus ditindak berdasarkan peraturan yang berlaku di dalam kampus tersebut. Nah, maka kita bisa melihat ya, orang yang lemah, tidak tentu itu adalah pelanggaran moral. Bahkan kita bisa mengerti, bahkan kita bisa memberikan apresiasi pada orang yang lemah. Maka dosa bukan cuma sekedar kelemahan, saudaraku. Dosa bukan cuma sekedar kelemahan. Ketika Alkitab mengatakan semua manusia berdosa, maka ada sebuah pemberontakan terhadap Tuhan. Tidak mau ikatan, dan itu immoral. Itu melawan moral. Karena itu, gini, Tuhan itu adalah kebenaran, Tuhan itu adalah kebaikan, Tuhan itu adalah keadilan. Kita tidak bisa memisahkan Tuhan dengan kebaikan. Nah, makanya pertanyaan-pertanyaan, apakah Tuhan itu adil, itu agak sulit untuk dipahami. Karena orang yang mengatakan, apakah Tuhan adil, berarti kita memisahkan keadilan dari Tuhan. Padahal Tuhan adalah standar keadilan. Tuhan adalah standar kebaikan. Maka Tuhan tidak pernah tidak adil, Tuhan tidak pernah tidak baik. Maka kalau saudara hidup di dalam Tuhan, sama dengan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam keadilan. Maka kalau kita memberontak terhadap Tuhan, kita memberontak terhadap kebaikan. Kita memberontak terhadap Tuhan, kita memberontak terhadap keadilan yang sejati. Memberontak terhadap Tuhan artinya memberontak terhadap kebenaran yang sejati. Nah, saudara sekalian, maka dosa itu bukan sekedar kelemahan, tetapi dosa adalah sesuatu tindakan pelanggaran hukum Tuhan. Maka dosa adalah sesuatu tindakan yang menyebalkan, sebuah tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sesuatu tindakan yang kotor karena immoral, sesuatu tindakan yang tidak sepantasnya untuk dilakukan oleh manusia, bukan sekedar kelemahan. Nah, saudara sekalian, dikatakan semua manusia sudah berbuat dosa. Berarti tidak ada yang tidak berdosa. Nah, kitab Roma ini mau menyatakan bahwa semua manusia berdosa dan konsekuensinya, nanti misalnya Roma pasal 6, upah dosa adalah maut. Nah, saudara sekalian, kenapa dosa itu demikian serius harus diberitakan? Dan kemudian setelah itu Paulus dalam ayat selanjutnya akan mengatakan, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Nah, kalau kita tidak memahami dosa, maka kita tidak akan memahami yang namanya anugerah. Jadi kalau orang tidak memahami dulu bahwa manusia itu jatuh dalam dosa, maka anugerah Tuhan itu jadi murahan, saudara. Anugerah Tuhan akan jadi murahan. Maka kita perlu memahami apa yang dikatakan dalam Alkitab, semua manusia telah berbuat dosa. Telah, berarti sudah dilakukan. Bukan belum dilakukan, bukan akan dilakukan, tetapi semua orang dikatakan dalam kitab suci telah berbuat dosa. Nah, jadi dosa ini membuat manusia tidak lagi bisa mencapai tujuannya. Maka dikatakan dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi bulan yang lalu saudara sudah membahas mengenai penciptaan, dan Allah itu adalah Allah yang glorious, Allah yang mulia, dan dia kemuliaannya itu dipancarkan di dalam ciptaannya. Langit, bumi, semesta, dan khususnya manusia itu memancarkan kemuliaan Allah. Bahwa Allah itu berbeda, bahwa dia itu kudus adanya, bahwa dia itu lain dibanding dengan yang lain. Dia diperlakukan dengan cara yang spesial, dia adalah mulia. Dia harus diperlakukan sebagai manusia menyadari siapa dirinya. Ayat yang paling penting misalnya dalam kitab Pengkhotbah, Allah itu di sorga, manusia itu di bumi.
biarlah perkataanmu itu sedikit. Maksudnya apa? Tahu dirilah kita bahwa Allah itu adalah Allah. Kita menghadap Dia dengan penuh sopan santun, penuh kesadaran siapa diri kita, karena Dia mulia. Nah, saudara sekalian, maka Allah menciptakan kita juga di dalam kemuliaannya Dia. Tetapi karena dosa dikatakan manusia, semua orang telah berbuat dosa. Dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang dimaksud kehilangan kemuliaan Allah? Foreshortening glory. Kekurangan, kata yang lebih tepat, manusia telah kekurangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara sekalian, dosa tidak membuat kemuliaan Allah yang dipancarkan oleh manusia sebagai peta teladan Allah itu sama sekali hilang. Berarti tidak demikian. Ibaratnya gigi, kalau saudara tidak menjaga kesehatan gigi dengan benar, maka gigi kita penuh lubang, gigi kita hitam, gigi kita penuh dengan rasa sakit karena tidak dirawat, penuh dengan kotoran. Nah, maka dokter gigi itu paling sebel kalau melihat gigi tidak terawat ya, dan naluri ke dokter gigiannya itu muncul gitu. Ya, jadi kalau saya ketemu dokter gigi baru ngomong, terus kemudian dia bisa sebutkan berbagai macam hal yang harus saya lakukan untuk tindakan selanjutnya. Ya, dia lihat gigi saya, dia katakan ini itu gitu ya. Nah, gigi kita meskipun punya banyak problem, lubang lah, apalah, ada penyakit ini, tapi dia tetap masih ada dan dia masih ada fungsinya meskipun tidak maksimal. Bukan berarti kalau gigi kita rusak, oh sudah tidak ada gigi. Itu lain lagi. Bukan ompong, giginya masih ada, cuma rusak. Nah, demikian manusia di dalam dosa, maka dia dicipta untuk memancarkan kemuliaan Allah. Allah itu mulia. Dia harus memancarkan kemuliaan Allah. Tapi sekarang dia tidak lagi maksimal memancarkan kemuliaan Allah. Sudah berkurang. Tidak sama sekali hilang, tetapi sudah berkurang. Tidak lagi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka artinya manusia gagal mencapai target. Itu yang dimaksud manusia telah kehilangan kemuliaan Allah atau kekurangan kemuliaan Allah. Manusia mulia pada waktu dia ikut menggenapi tujuan dia dicipta. Tapi sekarang manusia tidak mencapai sasaran. Ingat, kata hamartia juga artinya tidak mencapai sasaran. Kata dosa yang dipakai di sini dalam bahasa Yunani adalah hamartia, artinya tidak mencapai sasaran, luput. Mau memanah target kena sapi. Nah, itu namanya luput. Hamartia, ya kan? Panah benar-benar, waduh, kena sapi. Hamartia, meleset. Ya, luput dari sasaran. Tuhan punya sasaran kepada kita, tapi hidup kita tidak mencapai sasaran itu. Nah, maka boleh dibilang ya, meskipun hidup kita penuh dengan kekayaan, hidup kita penuh dengan segala kelimpahan, tapi kita gagal mencapai target atau tujuan hidup kita. Maka kasihan sekali orang yang demikian. Kekurangan kemuliaan Allah, tidak mencapai tujuan di dalam hidupmu. Nah, saudara sekalian, Tuhan itu mempunyai setiap panggilan bagi setiap kita. Panggilan itu temanya sama, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Tetapi nanti setiap diri kita itu perwujudannya bisa lain-lain. Karena Allah kita kan Allah Tritunggal ya. Dia adalah satu Allah tetapi tiga pribadi. Ada keesaan tetapi ada kejamakan dalam Allah kita. Dia satu tapi juga jamak. Satu Allah, tiga pribadi. Itu kita mengetahui di dalam teologi diajarkan mengenai kesatuan Allah, keesaan Allah dengan tiga pribadi. Nah, maka di dalam perbedaan adanya kesatuan dan perbedaan ini, kita melihat ciptaan itu juga ada hal ini, ada kesatuan dan ada keragaman. Maka Tuhan sangat cinta keragaman. Aneh sekali ya kalau kita tuh harus semuanya seragam, tidak ada toleransi dan sebagainya. Padahal Allah kita adalah Allah yang begitu penuh dengan keragaman, begitu penuh dengan perbedaan, tetapi ada kesatuan di dalamnya. Nah, maka setiap kita itu panggilannya satu. Kita ikut ambil bagian di dalam kemuliaan Allah. Kita memuliakan Allah. Tetapi setiap orang itu memuliakan Allah dengan cara yang sangat berbeda-beda.
Cara saya menghayati memuliakan Tuhan dengan setiap saudara, ada 341 orang yang ada di dalam grup ini, itu akan ada 341 cara hidup yang memuliakan Allah. Nah, itulah keindahan yang namanya calling. Nah, ini adalah khas daripada iman Kristen. Setiap kita dipanggil untuk menjalankan calling yang kita gumulkan. Nah, kuncinya kalau kita tidak lagi bisa menjalankan calling itu, kalau kita tidak bisa memahami calling kita, maka kita gagal dalam kehidupan. Dosa membuat kita tidak lagi bisa mencapai itu. Ya, dosa membuat kita tidak bisa menggenapi tujuan kita dicipta. Dosa membuat kita tidak lagi memuliakan Tuhan. Dosa membuat manusia nanti memuliakan diri. Dosa membuat manusia memuliakan yang bukan Tuhan. Ciptaan dimuliakan. Dosa membuat salah arah kan? Harusnya kita memuliakan Tuhan, tetapi nanti manusia sibuk di dalam kemuliaan diri. Maka saya sangat sering merenungkan doa Bapa kami. Setiap kali saya berdoa doa Bapa kami itu menjadi peringatan. Itu adalah antidot bagi dosa. Doa Bapa kami kan bunyinya begini ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus itu sangat God-centered. Pusatnya Tuhan. Bapa kami di surga dipermuliakan. Siapa yang dipermuliakan? Namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadi kerajaan Tuhan yang datang. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, biasanya doa kita sadar atau tidak sadar, meskipun kita tidak mengucapkan kalimat ini di depan Tuhan, seringkali itu isinya begini doa kita. Bapakku di surga, ya kan? Karena kita udah nggak kepikiran orang lain, ya aku kan. Kalau kaya ya aku, kalau sukses ya aku, kalau apa-apa ya aku. Bapakku di surga, boro-boro kami, Bapakku. Dikuduskanlah namaku. Karena dari bangun sampai tidur lagi, kita cuma peduli nama kita. Kalau nama kita baik, udah baik. Kalau nama kita nggak baik, saya akan melakukan apapun caranya sehingga nama saya jadi baik lagi. Jadi kita peduli sama nama kita, sensitif sama nama kita, berjuang, berperang, membela nama kita. Tapi kita mungkin tidak peduli lagi dengan pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Bapakku di surga, dikuduskanlah namaku. Nah, itu yang menjadi fokus kita. Datanglah kerajaanku. Ya, aku punya hukum sendiri, aku punya aturan sendiri. Selama kalian semua tidak mengganggu aturanku, silakan. Bahkan Tuhan pun boleh saya sembah. Tapi kalau kamu dan Tuhan mengganggu aturan mainku, aturan main dalam kerajaanku, keinginanku tidak dituruti, aku akan kecewa, aku akan marah, aku akan tinggalkan kalian semua. Seringkali itu yang menjadi letupan hati manusia secara tidak sadar. Bapakku yang di surga, datanglah kerajaanku, jadi kehendakku di bumi seperti di surga. Nah, kita pengen ya kerajaan kita datang, nama kita dimuliakan. Tetapi Yesus mengajarkan bukan begitu. Kita salah sasaran. Ya, maka setiap kali saya berdoa doa Bapa kami, saya berdoa Tuhan ini adalah antidot terhadap dosa-dosaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Tuhan. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku Tuhan, di bumi seperti di surga. Nama, kerajaan, kehendak. Nama siapa yang saudara mau muliakan? Kerajaan siapa yang saudara akan ikuti? Kehendak siapa yang menjadi dominan dalam hidup saudara? Ini 3 hal yang penting, saudara. 3 hal yang penting. Dan kalau kita gagal mengikuti itu, bukankah kita seringkali melihat orang gagal dalam hidup? Gagal memuliakan Tuhan. Dosa membuat kita sibuk memuliakan diri kita sendiri. Saya lihat nanti mungkin saudara juga dalam kelompok kecil akan diskusi mengenai Babel. Babel adalah salah satu contoh yang paling konkret dalam hal itu. Ketika manusia sudah tidak mau ikut Tuhan, tapi ikut diri sendiri, ya yang terjadi adalah perselisihan. Saya ambil contoh dalam pernikahan ya.
Sebagai seorang pendeta, saya banyak sekali membimbing, ada ratusan pasangan yang saya bimbing. Kemarin di dalam sesi katekisasi pernikahan di gereja saya, kira-kira ada sekitar hampir 300 orang, jadi 150 pasang mau menikah gitu ya. Jadi satu kelas besar kira-kira ada 300 orang yang mau menikah. Nah, sudah bisa bayangkan ya, pasangan suami istri. Kita mesti bimbing mereka pernikahan baik-baik. Nah, kalau sang suami bilang ya, pokoknya nikah pakai caraku. Istrinya bilang, enggak, nikah pakai caraku. Itu pasti dua akan berantem. Nah, Anda hidup kehendak siapa, kerajaan siapa, lalu kemudian caranya siapa. Suatu ketika saya pimpin kelas pranikah ya, satu pasang, kemudian saya bilang sama yang laki, saudara udah mau menikah ya? Iya Pak Pendeta. Gitu. Anda nikah cari apa sih? Gitu. Saya cari bahagia. Gitu. Wah indah sekali ya, beauty loh. Ya. Yakin cuman bahagia? Iya Pak Pendeta, cuman cari bahagia. Saya tanya yang perempuan, kamu cari apa dalam pernikahan? Cari pendeta Pak, cari bahagia Pak Pendeta. Oh cari bahagia juga, luar biasa. Bukan kekayaan. Oh bukan kekayaan. Bukan anak banyak. Oh bukan, tidak punya anak juga tidak apa-apa. Cari anak laki mungkin. Oh bukan anak laki gitu. Benar ya, cuman bahagia ya. Iya Pak Pendeta, cuman cari bahagia. Terus saya tanya sama mereka, sama yang laki, bahagia menurut kamu apa? Bahagia tuh Pak, kalau menurut saya, waktu saya pulang, istri saya sudah siap di rumah, menyediakan makanan buat saya, menyediakan air hangat untuk mandi, anak-anak sudah siap di tempat tidur, saya masuk kamar mengecup anak-anak, memberi itu, lalu kemudian anak saya dididik oleh istri saya, diajarin kitab suci. Wah, itu bahagia banget, Pak. Saya sebagai suami pasti akan bahagia. Oke, saya pikir gitu ya. Yang perempuan, kamu bahagia kalau gimana? Iya, Pak. Bahagia itu kalau misalnya suami saya setia, sayang sama saya, nggak pernah nyeleweng, perhatian sama saya, pulang kerja, saya dipijitin, gitu ya, diperhatiin, dibelikan bunga. Waduh, saya akan bahagia, Pak. Oke. Ya kan? Terus saya cerita sama dia, kamu tahu nggak bahwa kamu tidak sendirian loh pasangan calon suami istri ini ya. Saya bicara sama dia. Dulu ada seorang filsuf namanya Aristoteles. Dia waktu ditanya apa sebetulnya yang dicari oleh manusia, persis seperti kalian jawabnya. Yang ku cari adalah bahagia. Wah mereka senang. Wah udah benar ya Pak Pendeta, cari bahagia. Terus saya bilang, tahap pertama bahagia. Ya, tahap pertama bahagia adalah orang bahagia karena makan, minum, ya semua kebutuhannya terpenuhi, harta banyak. Seneng nggak kalau gitu? Uangnya banyak. Oh, seneng Pak Pendeta, seneng. Uang banyak, seneng. Saya bilang, Aristoteles bilang itu membahagiakan. Tapi kalau kamu kayak begitu, nggak ada bedanya sama binatang. Binatang juga makan, minum, seks, itu binatang. Jadi kebahagiaan kamu levelnya binatang. Wah, nggak mau gitu. Ada lagi nggak? Oh ada, Aristoteles bilang. Kalau manusia itu bahagia karena dia bisa berguna buat yang lain, berguna bagi masyarakat, berguna bagi orang tua. Oh ya saya mau itu, saya mau berguna buat orang lain. Terus saya bilang tahap yang ketiga, orang bahagia kenapa? Karena memaksimalkan potensi mereka. Singkat cerita 1,5 jam kita diskusi mengenai kebahagiaan. Udah selesai, lalu kemudian kelas mau ditutup, saya menyimpulkan. Jadi kesimpulan kelas hari ini, yang laki menikah mau cari bahagia, iya Pak Pendeta. Yang perempuan nikah mau cari bahagia, iya Pak Pendeta. Kita udah belajar sepanjang sejarah filsafat mengenai bahagia, iya Pak Pendeta. Saya tutup dengan satu kalimat. Welcome to hell. Begitu saya ngomong welcome to hell, kaget mereka. Loh kok to hell Pak? Gitu. Iya, welcome to hell. Pernikahan kamu akan jadi neraka. Mereka bingung, loh Pak, 1,5 jam bahas loh Pak, mengenai bahagia. Kok sekarang Bapak Pendeta bicara mengenai pernikahan kayak neraka? Saya bilang sama mereka, kamu cari bahagia? Iya. Pertanyaannya bahagianya siapa? Kalau yang laki, kamu sibuk
dengan pikiran bahagiamu. Kalau yang perempuan, kamu sibuk dengan konsep bahagiamu, kamu nggak akan ketemu. Dan ketika dicek minggu depannya, konsep bahagianya laki dan perempuan itu, ternyata memang nggak sama. Jadi saudara sekalian, kuncinya adalah, kalau yang laki mau bilang, oke, aku punya konsep bahagia, tapi istriku juga punya konsep bahagia. Sekarang aku mau tanya sama Tuhan dulu, yang benar bagaimana? Setelah benar, yuk saya korban, dia korban. Kita cari titik tengahnya. Itu baru ada harapan. Maka kalau setiap orang nggak mengatakan aku yang paling benar, ya kalau setiap orang mengatakan bahwa saya bukan yang paling benar, saya adalah seorang yang mengikut Tuhan, kehendak Tuhan, kemuliaan Tuhan yang nomor satu. Maka laki sama perempuan ini ada titiknya. Ya, yang laki cinta Tuhan, mau ikut Tuhan. Yang perempuan mau ikut Tuhan. Nah ini bisa dipertemukan. Bayangkan ya, setiap manusia seluruh dunia taat kepada Tuhan. Maka dengan demikian, maka ada titik temu kita berbicara satu dengan yang lain sebagai saudara seiman. Tetapi ketika setiap orang itu mengikuti jalannya sendiri-sendiri, yang terjadi adalah perang antara satu dengan yang lain. Nah, jadi adik-adik sekalian, orang yang hidup di dalam dosa, kekurangan kemuliaan Allah, dia tidak bisa mencapai tujuan hidupnya. Dosa itu membuat dia tidak mencapai targetnya. Dia tidak memuliakan Tuhan, tetapi dia memuliakan diri, atau dia memuliakan ciptaan dalam Roma pasal 1. Dia tidak memuliakan Sang Pencipta, dia memuliakan ciptaan yang lain. Misalnya, orang memuliakan uang, dia tergila-gila pada uang. Berarti dia sebetulnya sedang memuja penciptanya. Saya bukan mengatakan kalian tidak boleh cari uang, itu salah lagi gitu ya. Ada hal-hal yang kita bisa beli dengan uang, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Uang bukan segalanya. Uang adalah hamba yang baik, tapi dia adalah tuan yang jahat. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Jikalau Tuhan memberikan berkat, pakailah uang di dalam takut akan Tuhan. Maka waktu dia jadi hamba, dia akan menjadi hamba yang baik. Kalau engkau menjadikan dia tuan, dia menjadi tuan yang jahat. Nah, saudara sekalian, dosa mengubah sehingga kita tidak lagi bisa mencapai memuliakan Tuhan. Dosa juga membuat kita tidak bisa. Hidup kita ada dua yang paling penting, yaitu kita dicipta untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita dicipta untuk menikmati Tuhan. Wah, apalagi itu menikmati Tuhan? Apa maksudnya menikmati Tuhan? Begini, saudara-saudara sekalian. Dalam relasi, kita kalau punya relasi yang baik pada seseorang, maka kita menikmati kehadiran orang itu. Bukan cuma menikmati dia punya apa. Misalnya, saudara akrab dengan ayah Anda. Maka ketika ayah Anda itu pulang, kita sangat mengharapkan dia pulang. Waktu ngobrol sama dia, kita itu merasakan ada sukacita. Ya, kalau saudara misalnya punya teman, punya pacar, dan sebagainya, maka pada waktu saudara berjumpa dengan dia, saudara menikmati dia, menikmati kehadiran orang itu. Bukan apa yang dia punya, bukan dia itu punya predikat apa dalam masyarakat, punya prestasi apa, bukan. Simply karena dia hadir, saudara punya relasi yang baik, dan saudara menikmati dia. Ya. Teman itu apa, saudara? Teman itu kan orang yang kita bisa saling menikmati bersama-sama. Kita bisa doing nothing together dengan teman. Nggak ngapa-ngapain bareng gitu. Kalau misalnya saya mampir ke rumah saudara, misalnya saya mampir ke rumahnya Lydia Putri gitu ya, begitu datang, oh Pak Pendeta ada perlu apa? Selalu perlu apa gitu kan. Saya pergi ke tempatnya Suci Madalena, ditanya Pak Pendeta ada butuh apa? Itu namanya ada kebutuhan, ya kan. Tetapi kalau misalnya saya teman baik, saya datang gitu ya, terus dia buka pintu, ya teman saya buka pintu, terus saya masuk ke ruang tamu ambil gitaran, dia cuek aja, dia tidak perlu meladeni saya, tidak perlu siapkan makanan minuman, karena teman gitu, nggak nanya, yuk kita punya kegiatan apa, enggak, karena kita memang doing nothing together. Saya menikmati dia gitu, yuk kita nggak ngapa-ngapain bareng. Coba saudara datang ke rumah saya kan repot, sediain apa ya? Mau minum teh, mau minum kopi, mau minum susu, mau minum apa? Yuk telepon.
tolong pastel ya, pesan pastel, kirim pastel. Iya, saya mau jamu tamu saya. Terus kita kegiatan apa ya? Kita bingung. Tapi kalau teman, kita benar-benar menikmati dia. Kehadiran dia sudah cukup, sudah tidak perlu yang lain. Saudara bayangkan, kalau relasimu dengan Tuhan baik, kamu nggak butuh berkatnya, bukan berkatnya yang kamu cari. Kehadiran Tuhannya, menikmati Tuhan. Engkau sudah mengerti cinta kasih-Nya, siapa Tuhan itu, dan ketika dia hadir, engkau mencintai dia. Cukup engkau ada ya Tuhan. Aku itu merasa sudah segalanya. Engkau segalanya Tuhan. Nah itu namanya menikmati Tuhan, saudara. Menikmati Tuhan. Ketika sudah terus membangun relasi dengan Tuhan, itu yang akan kita nikmati, bukan? Dalam setiap saat teduh kita, dalam doa kita, bahkan ketika kita nggak bisa ngomong apa-apa di depan Tuhan, we enjoying God. Tetapi kalau saudara penuh dengan dosa, nggak bisa. Nurani saudara akan menuduh. Kita nggak bisa punya relasi dengan dia, kita nggak bisa menikmati dia. Ya. Ambil contoh aja. Ambil contoh seorang dosen mengajar dengan sangat baik. Saudara menikmati gitu. Tapi begitu saudara punya utang sama dosen itu dan nggak dibayar-bayar, saudara ketemu dia, relasinya jadi nggak enak gitu. Ya. Pak dosen, kemarin 10 juta gimana ya jadinya ya? Pak, sorry belum punya uang. Saya gimana nih, anak saya sakit. Cicil deh 500.000 dulu. Sorry Pak, nggak ada. Gimana ini, udah 3 tahun utang 10 jutanya belum dibayar. Jadi nggak enak. Semua kesalahan, semua problematika membuat kita nggak bisa menikmati. Punya teman baik, rebutan pacar, berantem. Ketemu dia lagi, menikmati dia. Nggak bisa jadi teman. Ya, jadi dosa membuat kita tidak bisa lagi datang menikmati Tuhan. Jadi bayangkan ya, ketika manusia foreshortening the glory, dia tidak bisa mencapai tujuan hidupnya memuliakan Tuhan. Dia juga tidak bisa lagi menjadi orang yang menikmati Tuhan, gagal dalam kehidupan. Ya. Nah, jadi berita ini adalah berita yang tidak nyaman. Berita mengenai semua manusia sudah berdosa, semua manusia tidak bisa mencapai targetnya. Ini berita yang tidak nyaman, tidak mengenakkan. Maka banyak orang berusaha untuk melunakkan kata dosa. Semua orang berusaha melunakkan kata dosa. Misalnya, yaitu tadi, dosa itu kelemahan. Dosa ini kelemahan. Ada satu orang doa begini, oh Tuhan, saya ini kotor, saya ini najis di hadapan-Mu, saya ini kotoran, saya ini apa. Dia ngomong macam-macam lah. Begitu selesai kebaktian, saya ketemu dia, saya ngomong, najis sini loh. Saya panggil gitu. Terus dia tunjuk dirinya. Saya maksudnya. Iya, lu najis sini. Oh, dia marah gitu. Kamu panggil saya apa? Najis. Lu najis kotoran sini loh gitu. Sampah loh gitu. Oh, dia marah gitu kan ya. Kamu panggil saya apa sih lagi? Najis, sampah, kotoran. Kenapa kamu panggil saya itu? Kamu tega, marah dia gitu. Terus kemudian saya baru jelasin. Kan tadi kamu yang doa, pimpin doa syafaat kan? Kamu bilang, saya kotor, saya najis, saya itu, pokoknya dia bilang lah, saya kotor, saya najis, saya. Sekarang saya cuma ngomong, ngikutin doa lu kotor, najis, dan gini. Saya nangkap maksud saya ya. Jadi kadang-kadang tuh kita tuh ngomong tanpa kita menghayati loh. Apa yang kita katakan gitu. Ya, jadi dia ngomong di depan Tuhan, saya najis, saya kotor, tapi dia nggak menyadari itu. Maka ketika saya panggil, najis, dia marah. Berarti dia tadi tidak sedang membuat pengakuan. Dia tidak memahami kata najis itu apa, kata kotor itu apa. Iya. Jadi seringkali kita tidak menganggap dosa itu sesuatu yang besar, sesuatu yang serius. Yang Tuhan tidak berkenan, kita tidak menganggap itu. Saya cuma melakukan kesalahan kecil. Tidak heran, saudara, kita merasa diri kita tidak perlu Yesus Kristus juga bisa atasi sendiri kok. Yang lain tuh yang bermasalah, saya itu baik. Nah, ini namanya self-righteous. Saudara, Tuhan Yesus pernah bilang ya, kalau ada orang mengampuni, itu harus mengampuni dengan hati yang terbuka. Waktu itu murid-murid itu bingung gitu. Maksudnya apa, Guru? Bukankah mengampuni ada batasnya? 7 kali misalnya. Yesus malah bilang mengampuni nggak terbatas. Mereka bingung. Lalu Yesus ceritanya sungguh luar biasa ya. Tuhan Yesus cerita ada satu orang yang hutang. Nah, itu
saya pernah rupiahkan, ada dua versi ya. Ada yang bilang itu 5 triliun, ada yang bilang itu 10 triliun. Itu masalah inflasi dan sebagainya itu ya. Jadi kira-kira kalau dirupiahkan, sang raja itu memberikan hutang kira-kira, taruhlah pakai perhitungan yang 10 triliun. Orang itu dikasih pinjam duit 10 triliun, saudara. Terus nggak bisa bayar. Rajanya marah gitu. Kamu hutang sama saya 10 triliun, bayar. Karena nggak bisa bayar, maka raja bilang, tangkap, masukkan penjara. Orang itu ditangkap, diseret masuk penjara, nangis-nangis. Dia nangis-nangis minta ampun, tolong jangan buang saya dalam penjara. Lalu kemudian setelah itu, raja ampuni, lepaskan dia dari penjara. Wah, dia dilepaskan. Wah, dia senang, dia lutut-lutut, dia memuja sang raja. Terima kasih sudah dilepaskan. Begitu keluar dari istana, dia lihat ada orang yang utang, saya kurskan rupiah, 10 juta. 10 juta itu banyak, tapi saudara bisa bayangkan ya, perumpamaan yang dibandingkan oleh Tuhan Yesus. 10 triliun sama 10 juta. Nah, ketika orang ini melihat, ini orang punya utang 10 juta, besar loh 10 juta itu. Dia cekek orang itu, dia paksa, dia harus bayar, dia seret orang itu masuk ke penjara. Lalu rajanya marah mengatakan, kamu sudah diampuni 10 triliun, tapi kamu masih cekek orang utang kamu 10 juta. Kalau kayak begitu caranya, seret dia ke penjara. Lalu Tuhan Yesus ngomong, demikianlah orang-orang yang tidak mengikut cara kerajaan Allah. Cara kerajaan Allah adalah cara pengampunan. Cara kerajaan Allah adalah cara memahami. Kenapa kita mengampuni? Kita mengampuni karena kita sadar hutang besar. Sekali lagi, saudara. Mungkin saudara mengatakan, Pak Ivan, saya tidak bisa ampuni orang itu. Pak Ivan tidak tahu, dia begitu jahat. Dia jahat luar biasa, Pak Ivan. Nah, tapi bukan saya, Tuhan Yesus yang bilang, oke, kalau kamu tidak bisa ampuni orang lain, artinya kamu menganggap utangmu sama Tuhan itu kecil. Utangnya orang lain sama kamu besar. Maka kamu nggak bisa ampuni. Tapi begitu kita renungkan cerita Tuhan Yesus, kita yang problem. Kenapa? Karena kita nggak tahu di depan Tuhan dosa kita itu serius dan besar. Setiap kita. Itu sebabnya ketika kamu ada orang lain hutang sama kamu, bandingkanlah dengan hutangmu kepada Tuhan Yesus. Itu yang diajarkan kitab suci. Dosa itu demikian serius, dosa itu demikian besar di hadapan Allah. Tapi kita seringkali kaburkan, enggak, dosa kecil, cuman kesalahan kecil, saya enggak apa-apa. Ya dosa saya itu dosa yang biasa aja, seperti Simpson. Nggak apa-apalah, dosa kecil-kecil. Saya tutup dosa saya dengan jasa. Tiap kali berdosa, isi dengan jasa. Tiap kali berdosa, isi dengan jasa. Tidak pernah dibereskan dosanya. Karena dosa saya ini kecil. Ya. Saya bergumul dengan banyak jemaat yang bergumul dalam pengampunan. Berat sekali memang pengampunan. Saya ketemu satu orang anak yang hidupnya hancur. Sekarang dia sudah pulih luar biasa. Menikah, punya keluarga, hidup melayani Tuhan, luar biasa sudah dipulihkan. Tapi saya masih ingat ketika dia pelajar, dia ketemu saya, lalu saya tanya sama dia anak persekutuan, saya tanya, cita-cita hidupmu apa? Saya tanya sama anak itu. Dia bilang begini, cita-cita hidup saya adalah setelah saya besar, saya punya kekuatan, saya mau bunuh tetangga saya. Wah, saya sampai syok gitu. Membunuh tetanggamu, kenapa? Wah, dia nangis, dia cerita. Waktu saya kecil, waktu saya TK, dia melakukan abuse, sexual abuse terhadap saya. Tapi kalau saya cerita sama papa mama saya tidak percaya. Jadi suatu hari saya akan bunuh dia. Wah, saya bergumul panjang bersama anak itu ya, untuk akhirnya anak itu belajar mengerti apa itu pengampunan. Saya bicara sama dia, orang jahat itu harus dituntut. Hukum keadilan harus berjalan. Tapi kamu harus belajar untuk mengampuni. Itu satu hal yang susah. Ya, suatu hari akhirnya dia berhasil keluar dari luka batinnya menjadi orang Kristen yang penuh dengan kemenangan, luar biasa sekali. Ya. Lalu ada satu anak, sekarang dia tinggal di luar negeri. Dia punya kepahitan terhadap orang tuanya karena dibiarkan begitu saja. Anak ini bersaudara bahkan pernah mencoba untuk bunuh diri, baik dia maupun kakaknya. Nah, suatu hari anak ini masuk ke kantor saya, menantang saya berdebat. Singkat cerita, saya tidak ladeni debat dia, malah saya doakan dia. Suatu hari dia terima Tuhan Yesus. Dia datang ke kantor saya, nangis, lalu kemudian saya bawa dia kepada Tuhan Yesus.
Nah, suatu hari kakaknya mencoba bunuh diri, minum racun atau gimana, tapi nggak mati. Dibawa ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit itu adiknya datang dan kakaknya melihat, belakangan ini saya lihat kok hatimu tenang ya, hatimu damai. Dia bilang, iya kak, aku udah mengampuni orang tua kita. Kakaknya kaget, bagaimana mungkin kamu ampuni mereka? Mereka jahat, mereka tinggalkan kita. Kenapa kamu ampuni mereka? Dia bilang, kak, aku sudah percaya Tuhan Yesus. Terus kakaknya bilang, lalu apa yang diajarkan ke kamu? Adiknya bilang begini, aku tahu namanya anugerah. Apa itu anugerah, kata kakaknya? Kakak tahu nggak? Aku ini orang pendosa. Aku ini tidak layak dicintai. Aku ini kotor, Kak. Aku ini pendosa. Aku itu sudah melawan Tuhan. Ibaratnya aku ngeludahin Tuhan. Aku tuh melakukan diri sebagai melakukan itu. Tuhan itu mati buat aku, Kak. Dan dia memberikan keselamatan kepadaku, padahal aku tidak bisa bayar apa-apa. Padahal aku jahat. Aku diberikan cuma-cuma. Aku tidak layak selamat, tapi aku dikasih. Terus dia bilang, terus apa hubungannya? Terus dia bilang, Kak, aku sekarang sudah diampuni. Aku sudah terima anugerah. Aku sudah ada Tuhan Yesus. Sekarang aku lihat papa mama. Aku tanya sama kakak, dia pantas nggak diampuni? Dia pantas nggak jadi orang tua kita? Dia bilang, enggak. Pantas nggak dihormati? Enggak. Kalau kakak hormati dia, artinya kakak kasih anugerah. Pantas nggak dia dicintai? Enggak pantas. Kalau kakak cintai dia, namanya anugerah. Anugerah berarti berilah kepada yang tidak layak. Tapi kenapa saya memberikan anugerah sama dia? Karena aku juga sudah dapat anugerah. Dosa setiap manusia demikian besar. Dosa saya dan saudara di hadapan Tuhan itu begitu besar. Saya hari ini mengatakan, iya kita sering ngomong saya dosa, tapi kadang-kadang kita nggak merenungkan gitu ya. Berdoalah supaya Tuhan itu membuka mata hati kita gitu ya, melihat Tuhan berapa besar dosaku di hadapan. Dan sekaligus minta Tuhan membukakan berapa besar cintanya Dia kepada kita. Ya, mungkin kita tahu dan sebagainya, tapi kita perlu Tuhan untuk menambahkan pemahaman kita, hati kita dibukakan untuk memahami hal itu. Suatu hari ada satu anak WA saya. Kak Ivan, saya kotor, saya najis, saya tai, saya apa? Maaf ya, saya pakai bahasa vulgar. Dia memang WA saya seperti itu. Saya baca ya, saya kotor, saya tai, saya ini. Saya balas WA-nya kan. Puji Tuhan kamu akhirnya sadar. Ya. Saya lanjutkan, setelah sadar, what next? Dia ulang lagi. Kak Ivan, saya kotor, saya najis, saya kotoran ini dan sebagainya. Dia kotor, ngomong terus, dia mencaci diri. Saya balas lagi, puji Tuhan kamu sudah sadar. Tuhan mungkin tuntun kamu pada kesadaran ini. Setelah sadar itu, what next? Maki lagi, saya kotor panjang. Saya masih ingat dia WA saya dari jam 7 malam sampai jam 11 malam. Isinya maki-maki diri. Iya, saya kotor, saya najis. Ini kan maksud Pak Ivan, bukan maksud saya. Ya, saya cuman mengatakan, meresponi tulisan kamu. Kamu kan yang bilang kamu kotor, saya cuman bilang, puji Tuhan kalau sudah sadar. What next? Iya, saya kotor, saya apa segala macam. Akhirnya saya tidak ladeni lagi, karena buat apa saya baca terus kalimat-kalimat memaki diri. Besoknya saya temuin. Anak itu saya temuin, ketemu di kantor saya. Lalu saya tanya, itu saya masih ingat jam 3 sore. Saya tanya sama dia, maksudmu apa? Apa yang kamu inginkan? Dia bilang, hehe, aku kepingin Kak Ivan ngomong, enggak, kamu enggak kotor kok, lu bersih juga kok. Gitu. Ya, kamu bersih kok, kamu enggak ada apa-apa. Saya bilang sama dia, justru saya berdoa, kamu sadar kamu lebih kotor dari yang kamu pikir. Kalau Tuhan bekerja, kamu akan tahu kamu lebih kotor dari yang kamu pikir, kamu lebih jahat dari yang kamu pikir. Tetapi, ada tetapinya. What next-nya itu? Kalau Roh Kudus sudah singkapkan kamu kotor, Roh Kudus akan tuntun kamu bersyukur dan datang pada Kristus. Kalau kamu sudah disadarkan Tuhan sampai titik itu, kamu tidak bergantung pada Tuhan, setan intervensi, kamu makin mencaci diri, kamu hancur. Ketika sadar saya kotor, langsung Roh
Kudus arahkan kepada anugerah Tuhan, kita hidup penuh syukur dan hidup mantap di hadapan Tuhan. Sadar diri tidak layak, sekaligus sadar bahwa diri menerima anugerah. Oh, itu mantap luar biasa. Sadar hidup harus memuliakan Tuhan, mengganapkan target yang harus dicari. Saudara sekalian, dosa membuat saudara tidak bisa berjumpa pengetahuan yang sejati. Itu sebabnya di dalam kitab suci Yesus berkata, aku datang bersaksi bagi kebenaran. Karena dengan kebenaran saudara dicelikkan matanya, oh iya saya berdosa, Tuhan sudah membongkar kebenaran bagi saya kotor. Tetapi saya juga memerlukan anugerah Tuhan. Maka kalau sudah kotor demikian, siapa yang bisa melepaskan kita? Cuman satu-satunya bukan teori, bukan apa, tapi hanya Yesus Kristus. Hanya pribadi itu. Pribadi Yesus Kristus tidak bisa digantikan dengan perbuatan baik. Kalau kita tidak menyadari berapa kotornya dosa dan gereja sudah tidak lagi mengkhotbahkan seriusnya dosa, Paulus mengatakan dosa itu mengakibatkan murka Allah. Loh, Tuhan baik, kenapa Tuhan murka? Tuhan murka sama saya juga. Tuhan murka pada orang berdosa. Alkitab mengajarkan Tuhan itu penuh cinta kasih, tapi Tuhan juga adil. Tuhan kita Tuhan yang adil, saudaraku. Dan dia bukan marah-marah sembarangan, dia marah terhadap dosa. Dan kalau kita pendosa, maka kita juga menjadi objek murka Allah. Itu yang dinyatakan dalam Alkitab. Nah, karena itulah maka anugerah yang bisa melepaskan kita adalah Kristus Yesus. Yesus bukan cuma sekedar cheerleader yang mengatakan, go, 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 kamu bisa, kamu bisa. Yesus bukan cuma sekedar best friend forever, tidak. Dia yang menyelamatkan kita dari murka Allah karena kita berdosa. Dia satu-satunya pribadi yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Dosa kita begitu gelap, begitu kotor. Maka kita seringkali mau lari, kita menyembunyikan diri dari dosa. Kita ingat ya cerita dalam Kejadian. Ketika Tuhan hampiri Adam. Ketika dia bertanya, Adam di mana engkau? Ketika Tuhan berkata, Abraham, Abraham. Abraham menjawab, di sini saya ya Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, Hineni. Dia menjawab, Hineni. Abraham persembahkan anakmu Ishak. Hineni, dia menjawab. Di sini saya ya Tuhan, available, saya terbuka, saya siap dikoreksi, siap diutus. Waktu Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, Samuel. Samuel diajar oleh Imam Eli, berserulah dia, Hineni, di sini saya ya Tuhan, aku Samuel mau mendengar apa yang kau katakan. Musa dalam kitab Keluaran, Musa menjawab, Hineni, di sini saya ya Tuhan. Orang-orang kudus dalam sejarah ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan hadir, mengatakan, saya sedia, saya terbuka. Silakan Tuhan perintah, saya mau taat. Tapi ketika Tuhan bilang sama Adam, Adam, di manakah engkau? Dia tidak mengatakan Hineni, dia proteksi diri. Saya sembunyi, saya takut. Dan ketika Tuhan hadir, dia tidak mengaku dosa, dia tunjuk Hawa. Ini menunjukkan kita semua. Kita kalau dituding dosa, kita tuding orang lain. Kita tuding orang lain. Maka kita sendiri mengaku dosa susah, lalu kemudian kita disuruh untuk memberitahu dosa orang lain. Sopan pun susah, saudara. Nggak usah tuding dosa, nggak usah maki orang. Kita ngomong orang lain, tegur kesalahan temanmu. Coba lihat, susahnya minta ampun. Sebagai hamba Tuhan, salah satu beban, saya ini juga orang yang lahir di Jawa Tengah, saudara. Sebagai orang yang lahir di Jawa Tengah, kita biasanya dididik untuk tidak konfrontasi. Ya, jadi biasanya kita tidak firmannya tinggal 10 menit. Oke, ya. Jadi kita biasa dididik untuk tidak konfrontasi dengan orang. Jadi sebisa mungkin selesaikan semuanya. Orang Jawa itu kan namanya etikanya itu estetika juga kan, keindahan, tidak ribut, harmoni. Itu secara filosofi kan seperti itu. Kita hidup di masyarakat seperti itu, kita pasti ikut. Sebisa mungkin nggak ribut sama orang, nggak berkelahi sama orang. Sehingga konflik itu sesuatu yang tidak membuat saya nyaman. Saya tinggal di lingkungan yang sangat menjunjung tinggi harmoni, toleransi, dan sebagainya. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus mengatakan kebenaran.
Nah, orang datang konseling pada kita, ya kan? Setiap kali orang datang konseling, lalu setelah mendengarkan baik-baik, kita harus konfrontasi, kita harus ngomong, sesopan apapun kita ngomong. Waktu kita membongkar dosa, orang nggak senang. Oh gitu ya Pak ya, saya bawa istri saya, jadi yang harus bertobat saya nih. Gitu. Waduh, sudah nggak enak ngomongnya gitu ya. Oh gitu ya Pak ya, saya bawa anak saya kepada Bapak, sekarang saya yang harus bertobat, bukan anak saya ya. Iya kan? Anak saya ini kecanduan games Pak. Saya bawa ke depan Bapak supaya Bapak kasih tahu supaya dia berhenti dari game. Sekarang kenapa saya yang disalahin sebagai orang tua? Ya karena seringkali kalau anak-anak nggak bisa berhenti game itu kan problemnya bukan masalah anaknya sekedar kecanduan, tapi orang tuanya otoritasnya udah nggak ada. Problemnya kan seringkali di situ gitu. Tapi ketika kita omongin ini loh, harusnya seperti ini, orang nggak bisa terima. Wah musuh gitu. Wah kalau gini musuh deh, saya kecewa gitu. Saudara bayangkan ya, setiap kali kita ngomong kebenaran, kita harus konfrontasi. Tapi kita harus mengatakan kebenaran, meskipun dengan kasih ya. Tetapi unsur konfrontatif itu ada, karena manusia tidak nyaman dibongkar dosanya. Satu orang anak bilang sama saya, bongkar kesalahanku Pak, ketemu Pak Ivan itu seperti ketemu pisau bedah kebenaran. Ngomong dia gitu ya. Ketemu Pak Ivan tuh seperti dibedah, aku pulang sembuh gitu ya. Dibanding diberikan kata-kata berbunga-bunga, tapi kalau aku terima kebenaran dari Pak Ivan, aku pulang sembuh. Maksudnya, Pak, tolong kasih tahu kebenaran seperti apa. Kamu udah siap? Udah, aku udah siap. Saya ngomong, oke, duduk. Aku udah cari info dari teman-teman kamu. Kamu kan mau tahu kebenaran. Teman-teman kamu sebel sama kamu karena kamu egois. Nangis langsung di depan saya. Bapak jahat gitu. Lah gitu ya. Baru ngomong kalimatku seperti pisau bedah kebenaran. Aku pulang seperti dioperasi dokter sembuh meskipun kalimatnya pedes. Sekarang baru ngomong kalimat pertama teman-temanmu bilang kamu egois, kamu ini apa segala macam menyebalkan. Dia marah, dia sedih gitu. Bapak jahat, dia nangis. Kebenaran itu seringkali apalagi kalau menyinggung masalah dosa, ketika dibongkar itu menyakitkan. Itu sebabnya kita sering menipu diri kita sendiri, saudara. Ada begitu banyak cara untuk menipu diri, Alkitab tunjukkan. Misalnya dalam kasus Adam ya. Iya saya berdosa, tapi saya korban. Nih, gara-gara Hawa, gara-gara ular, gara-gara situasi, gara-gara Tuhan. Ya, gara-gara Tuhan. Saya tegur anak kelas 2 SD. Pikiran kamu jahat. Imajinasi kamu jahat, kamu harus bertobat. Dia bilang apa? Siapa yang cipta pikiranku, Pak? Yang cipta pikiranku Tuhan. Jadi gimana dong Pak, saya berhenti berpikir jahat kalau Tuhan yang suruh aku pikir kayak begini? Tuhan yang harus disalahkan. Dia dari kecil-kecil kelas 2 SD udah salahin Tuhan. Saya bicara sama dia, itu pabrik mobil ya, mau diseret ke pengadilan karena ada mobil nabrak juga susah, kecuali dia yang salah. Karena mobil dicipta bukan untuk ditabrakin, tapi untuk transportasi. Kalau kamu pakai mobil tabrakin, dia nggak bisa disu, kecuali dia memang problem di mobilnya. Kamu yang nyetirnya gimana? Tuhan cipta otakmu baik, kamu sendiri yang memilih untuk berdosa. Bagaimana kamu sekarang menyalahkan Tuhan atas hal itu? Gitu. Nah, jadi manusia mau menyalahkan yang lain. Aku ini korban keadaan. Atau begini, ya saya ini salah sih. Saya ini dosa, tapi Pak, ada yang lebih dosa dari saya loh. Jadi dibanding dia, saya mendingan. Ya, jadi ada begitu banyak trik menipu diri. Ada begitu banyak trik lari daripada dosa. Saudara sekalian, ketika kita menyadari saya sudah berdosa, saya sudah tidak bisa mencapai target Allah. Langkah yang paling sederhana adalah kita tenang, kita bertobat, mengakui dosa di depan Tuhan, minta pengampunan. Itu hal yang paling indah di hadapan Tuhan. Dalam 1 Yohanes dikatakan mereka yang mengaku dosanya, barang siapa mengaku dosa, Tuhan itu setia dan adil. Indah sekali. Akui dosamu. Jangan ngakui dosa setan juga. Setan akan dihukum, tidak perlu salah-salahin dia. Ya, satu orang pukul temannya, saya panggil, kamu jangan suka menyelesaikan cara kekerasan. Kenapa pukul temanku? Wah Pak, ini setan menggerakkan tanganku Pak. Aku pukul dia karena setan Pak, roh benci Pak. Satu orang berzina, saya tegur, dia bilang, roh zina Pak, bukan aku Pak, setan, aku dikuasai roh zina, jadi pergi berzina. Nah selama kita menyalahkan setan terus begini, setan senang. Adam salahkan Hawa,
Hawa salahkan ular. Ular kan nggak salahin siapa-siapa. Dia senang. Salahin saja saya terus. Kamu nggak perlu bertobat. Mari kita jangan salahkan keadaan, salahkan setan atau apa. Mari kita belajar melihat diri kita bertobat. Dosa membuat Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan mengatakan dalam perjanjian lama, bukan telinga Tuhan kurang tajam mendengar, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, tapi dosamu itu seperti tembok di hadapanku. Dosa itu membuat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi rusak. Kita terus dituduh oleh dosa kita. Saudara sekalian, mari kita mencapai target yang sudah ditentukan Tuhan bagi kita. Mari kita dengan penuh kerendahan hati mencari Tuhan dan meminta pertolongan serta anugerah Dia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk renungan yang sudah kami terima, bersyukur untuk firman yang telah kami baca. Oh Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan boleh memberikan kepada kami hati yang senantiasa mau introspeksi diri. Ketika kami bergumul dengan dosa-dosa kami, biarlah kami tidak menyalahkan kiri dan kanan di hadapan-Mu ya Tuhan, di hadapan-Mu saja. Biarlah Tuhan Kau boleh menyibakkan hati kami, dan membawa hati kami untuk dihakimi di hadapan-Mu. Hanya di hadapan-Mu seorang ya Tuhan, kami membuka hati kami. Biarlah Tuhan boleh bekerja dalam hati kami, memberikan kedamaian, memberikan pengampunan pada setiap kami. Biarlah dengan jujur, dengan terbuka, dengan hancur kami mendatangi Engkau. Dan biarlah Tuhan memberikan balsam yang akan menyembuhkan dan membalut luka hati kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, teman-teman panitia silakan kalau ada ruang tanya jawab. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Silakan. Ya baik Pak Ivan, terima kasih atas pelayanan firman-Nya. Ini ada pertanyaan Pak. Saya mau tanya, Tuhan itu maha tahu akan segalanya. Bahkan sebelum Tuhan tahu apa yang kita katakan, Dia tahu. Namun mengapa Tuhan harus ciptakan manusia yang akan berdosa? Terima kasih. Iya, jadi Tuhan menciptakan kita itu bukan bergantung kita akan berdosa atau tidak berdosa ya. Jadi itu kan menurut kita, kalau kita berdosa kita akan tidak cipta. Kalau tidak berdosa berarti Tuhan, dasar penciptaan dunia ini, dasar penciptaan manusia adalah manusia berdosa atau tidak berdosa. Tapi Tuhan mencipta itu berdasarkan kehendaknya. Dan kehendak Tuhan itu, kenapa Tuhan mencipta manusia? Ini kan menarik ya. Jadi yang pasti adalah Tuhan mencipta manusia itu bukan karena manusia akan berdosa atau tidak. Karena kalau itu dijadikan patokan, itu menjadi alasan Tuhan mencipta kita. Ya kan? Nah, jadi sekarang kita bergumul nih. Kalau begitu, apakah alasan Tuhan mencipta dunia ini? Ya kan? Nah, alasan Tuhan mencipta dunia ini adalah karena ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Nah, ini jawaban saya waktu ditanya sama seorang mahasiswa, Erlangga juga waktu itu, dia datang ke kantor saya gitu ya. Dia tanya, apa alasan Tuhan menciptakan saya dan dunia ini? Saya bilang karena kehendaknya. Dia ketawa gitu kan. Dia kira saya bercanda gitu. Bapak ini dosen filsafat, dosen teologi, jawab kayak begitu gitu. Yang serius Pak itu. Iya, saya serius gitu. Kamu kira saya bercanda gitu kan. Tuhan menciptakan dunia ini karena kehendaknya. Maksudnya alasannya apa, Pak? Dia bilang gitu. Iya, alasannya karena kehendaknya dia gitu. Pak, jangan bercanda, Pak. Lu saya serius gitu. Waduh, ini anak benar-benar ya, saya mukanya udah sangat serius gitu kan. Saya serius loh. Ini karena kehendaknya. Pak, enggak ada jawaban lain, enggak ada gitu. Ini jawaban siapa, Pak? Saya kutip sama dia, saya bilang sama dia, ini jawaban bukan juga sembarangan. Ini jawabannya sudah diberikan oleh seorang bapak gereja bernama Agustinus. Ya, seorang teolog dan filsuf besar abad keempat. Tuhan mencipta dunia ini karena kehendaknya. Lalu dia nanya, misalnya gini loh Pak, karena dia tuh mau saya, mau ini, mau itu. Saya bilang sama dia, kalau begitu ada yang lebih besar dari kehendak Tuhan. Nangkap nggak? Apa yang paling besar? Tuhan. Apa yang melekat pada Tuhan? Kehendaknya.
Kalau ada alasan yang menggerakkan kehendak Tuhan, berarti alasan itu lebih besar dari kehendak Tuhan. Nangkap nggak? Coba renungin ya. Ini alasan Agustinus itu ya. Kenapa kehendak Tuhan? Karena itu paling mentok kehendak Tuhan. Kalau ya karena gini-gini, itu kan kehendakmu. Kehendak Tuhan. Alasannya apa? Ya alasannya ini. Karena ini loh. Karena itu berarti lebih tinggi dari kehendak Tuhan. Nah kalau kehendak Tuhan yang paling tinggi, Tuhan dan kehendaknya di sini kehendak Tuhan, berarti tidak ada yang lebih tinggi. Jadi alasan paling tingginya apa? Ya karena kehendak Tuhan. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya ada yang bertanya, apa sebenarnya definisi dari mengampuni seseorang? Ada istilah yang saya dengar, I forgive but not forget. Ada kondisi di mana kita mau yakin untuk memaafkan seseorang, tapi luka yang mereka berikan itu cukup sulit dilupakan. Jadi kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa kita sudah memaafkannya meskipun kita masih tetap mengingat dan terbayang-bayang pada apa yang dilakukannya pada kita. Ya, saya setuju. Mengampuni itu bukan berarti langsung dengan begitu saja melupakan semua kesalahan-kesalahan orang itu, tidak. Kalau itu misalnya kakak adik, teman, atau misalnya pacar atau suami istri, mungkin setelah itu akan ada luka yang dalam. Relasinya mungkin tidak akan menjadi seperti semula. Ya, ketika saya menolong banyak sekali anak yang kepahitan dengan papanya, itu kan banyak sekali juga ya. Itu prosesnya panjang loh, bisa bertahun-tahun. Tahap pertama mungkin, yuk kita berdoa minta kekuatan Tuhan, jangan benci dulu. Itu mungkin tahap pertama gitu ya, nggak benci dulu. Lalu kemudian tahap kedua sudah mulai bisa ngobrol, ya kan? Nggak kemudian mencintai tiba-tiba, oh aku udah berdoa sama Tuhan, wah itu cintaku membara, nggak seperti itu juga gitu ya. Kita harus realistis bahwa kita perlu proses dalam mengampuni. Kita juga bertumbuh. Kita ini juga orang yang cinta kita kepada Tuhan juga perlu proses. Kita nggak langsung di tahap rohani tertentu. Ya, jadi forgive but not forget. Bahkan ya terlalu cepat mengampuni kadang-kadang juga tidak baik. Misalnya seperti ini ya. Suatu hari ada orang berbuat salah sama saya. Dia tahu saya pendeta. Terus dia bilang sama saya, dia melakukan kesalahan, terus dia datang, Pak Ivan, sorry ya, saya diem. Ini orang berbuat salah terus sorry melulu. Habis itu pulang salah lagi, datang sorry gitu. Nah saya diem aja. Nah saudara tahu nggak? Saya diem itu kan mikir gitu. Saya ini mesti ngapain gitu. Saya begitu ngomong sorry, dia lalu bikin lagi. Tiba-tiba karena saya diem, dia langsung jawab ke saya begini, pendeta nggak mau mengampuni, apa-apaan kamu? Saya mikir, loh kok sekarang jadi saya yang salah gitu. Dia yang salah, dia minta maaf sama saya belum ampuni, terus sekarang dia tuding saya. Kamu pendeta harus belajar mengampuni. Ya ampun gitu ya. Saya diam gitu kan. Diam, terus saya bilang sama dia, siapa yang bilang nggak mau mengampuni? Kamu yang sekarang udah belum minta ampun belum dikasih, sekarang udah bikin dosa lagi, salah-salahin saya. Ya kan? Nah, kadang-kadang kita jebakan begitu. Ampuni aku, kamu orang Kristen harus mengampuni. Mengampuni juga perlu proses. Mengampuni juga perlu proses. Minta kekuatan dari Tuhan. Sehingga ngampunin bukan kalau anak SD kan habis pukul-pukulan, salaman. Udah salaman, udah minta pengampunan. Bukan basa-basi gitu ya. Itu dulu kalau saya mendamaikan anak SD berkelahi kan salaman. Begitu salaman udah selesai gitu. Nggak begitu ya. Prosesnya panjang. Saya setuju. Forgive but not forget. Tetapi orang yang mencoba tidak membenci, saya melihat itu ada pekerjaan Roh Kudus juga mendampingi orang itu mau berelasi ya. Berikutnya silakan, ada yang mau tanya lagi? Pertanyaan selanjutnya Pak, kenapa hukuman mati itu diperbolehkan di berbagai negara, sedangkan di Alkitab tidak boleh membunuh? Apakah itu berdosa Pak? Kalau berdosa, kenapa masih dilanjutkan? Ya. Di dalam Alkitab sendiri ada hukuman mati. Meskipun misalnya ya di dalam kitab Keluaran kan ada kalau misalnya orang melakukan bidat atau melakukan tenung, melakukan sihir dan sebagainya, itu ada hukuman mati untuk orang-orang seperti itu ya. Dan eksekusi-eksekusi yang dilakukan kan seringkali bahkan dilakukan di depan umum. Sehingga Alkitab tidak menentang hukuman mati. Istilah jangan membunuh itu kata ratsah itu ya, itu membunuh dengan dendam sebagai sebuah pembalasan dendam pribadi atau membunuh tanpa alasan yang cukup. Tetapi yang boleh melakukan pembunuhan itu kan sudah jelas ya, Roma pasal 13. Kita pribadi tidak boleh melakukan itu, tetapi negara
Ya, negara yang diberikan hak oleh Tuhan untuk menyandang pedang, menjatuhkan hukuman. Maka kalaupun hukuman mati itu dilakukan oleh negara. Nah, saya sebagai orang Kristen, saya tidak anti hukuman mati. Meskipun ada orang Kristen yang anti, ya, itu biasanya dari background misalnya, kalau saudara pegang posisi namanya pasifisme. Kalau saya lebih dekat ke Bapak Gereja Agustinus, posisinya just war. Ya, boleh perang, boleh hukuman mati, asal alasannya ada just cause. Tapi kalau saudara pasifis, misalnya saudara dari background Anabaptis atau dari background tertentu yang pegang pasifis, saudara pasti akan diajar, Mennonite misalnya ya, itu saudara pasti diajarkan oleh gerakan saudara untuk pasifisme. Nah, biasanya yang pasifisme ini yang menentang hukuman mati, yaitu pro kontra di antara teologi ya biasa ya, berdebatlah dengan sehat. Nah, poin saya adalah saya sendiri tidak anti hukuman mati, cuman saya agak khawatir karena di Indonesia ini masih wani piro hukumnya. Maafkan yang baru datang, nanti Anda juga akan terbiasa di Surabaya. Wani piro ya, ini maksudnya sogok-sogokan. Nah, kalau di dalam hukum yang nggak stabil dan masih bisa dibeli, bisa menjatuhkan hukuman mati, rawan penyelewengan. Ya, jadi kalau saya secara pribadi, ya pasti mungkin di sini ada ragam orang dari berbagai teologi yang berbeda. Kalau saudara misalnya ada di negara yang hukumnya susah untuk dibeli dan benar-benar mencari secara objektif kebenaran, saya setuju hukuman mati. Cuman saya agak tanda tanya di Indonesia. Bukan karena sistemnya, tapi karena pelaksanaannya rawan penyelewengan. Ya. Oke, silakan ada lagi. Ada Pak, ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menyadarkan seseorang yang selalu membandingkan dosanya tuh dengan dosa orang lain? Jadi kalau waktu ditegur dia tuh malah kayak saling menyalahkan gitu. Iya, memang di dalam kitab suci dikatakan bahwa Roh Kudus yang akan, ini dalam Injil Yohanes ya, Roh Kudus yang akan menyadarkan orang akan dosa, penghakiman dan kebenaran. Itu perkataan Tuhan Yesus. Maka kesaksian kita harus bersandar pada Roh Kudus. Karena orang akan cenderung untuk menipu dirinya. Saudara boleh berargumentasi. Ya, kita bisa pakai argumentasi, kita belajar, kita makin dewasa, makin bisa memberikan jawaban. Tapi Tuhan Yesus sendiri bilang, kesadaran ultimat itu dari Roh Kudus. Kayak saya bicara ya, saya ngajar apa segala macam. Kalau Roh Kudus tidak memberikan anugerah ya saya tidak punya kekuatan apa-apa. Sebisa apapun memberikan argumentasi, tidak bisa. Itu janji Tuhan. Maka saudara banyak berdoa ya, termasuk dalam menegur dosa, harus bersandar pada anugerah Tuhan. Nah, misalnya ya, saya pernah ketemu satu orang tanya sama saya waktu di Bandung itu, Pak Ivan, itu ya ada orang itu ada teman saya orang Australia gitu ya, bilang sama saya, lu orang Kristen itu munafik. Saya ini berdosa tapi saya jujur. Saya ini suka cari pelacur. Kalian orang Kristen banyak yang berzina tapi nggak ngaku-ngaku. Saya ini pezina tapi jujur. Jadi dia ngaku dosa ya, dia ngaku dia salah, tapi dengan pengakuan dosanya itu sebetulnya bukan pengakuan dosa. Dia menyatakan lebih baik dari banyak orang Kristen. Jadi itu bukan pengakuan dosa sebetulnya, itu pembenaran diri. Ya. Nah, argumen saya pada waktu itu adalah tolong bilang sama dia, kalau dia ngaku dosa, ngaku dia pezina, itu ngaku sama siapa? Ngaku sama kamu karena membenarkan diri di depan kamu. Menuduh orang Kristen banyak munafik. Saya nggak mengelak kok kalau dibilang orang Kristen munafik. Ya, kita memang harus introspeksi diri gitu ya. Tapi masalahnya dia sekarang sedang membenarkan dirinya. Nah, masalahnya adalah apakah dia mau mengaku itu di depan misalnya calon istrinya atau calon pacarnya. Aku cinta kamu loh, aku mau pacaran sama kamu, tapi aku punya hobi kepelacuran. Menurutmu gimana? Gitu. Coba dia ngaku. Dia mungkin akan ngaku di depan orang-orang yang ini ya, yang komunitas tertentu, tapi belum tentu dia mau jujur pada setiap ini ya, setiap orang gitu. Jadi itulah manusia berdosa. Seringkali dia mengaku lebih baik. Nah, siapa yang bisa sadarkan? Saudara bisa pakai argumen untuk menunjukkan inkonsistensinya dia gitu ya. Misalnya orang saudara tegur, kamu jangan ini ya, jangan suka nyakitin orang. Terus dia akan ngomong, lu nyakitin, lu sekarang lagi nyakitin gua, lu nggak inkonsisten, kayak gitu kan?
Jadi dia ditegur itu, apalagi kalau dia tahu kelemahan kita gitu ya. Lu mesti begini, dia tembak kita gitu. Lu sok suci gitu kan. Lu jangan begini, sok suci lu gitu. Ya, argumentasilah sebisa mungkin dengan lembut, tanpa harus selalu ofensif pada orang, tapi ya itu yang paling penting bagaimana Roh Kudus menyadarkan dia. Sadar nggak, setiap orang itu ketika ditunjuk kesalahannya, dia bisa menemukan pembenaran. Saya mau bahas ini namanya self-deception gitu ya. Mungkin nggak tahu kapan ya, saya udah diminta untuk isi satu seminar live stream gitu ya. Saya mau membawakan tema self-deception. Self-deception itu misalnya ya, salah satu contoh ya, kenapa bisa terjadi penipuan diri. Kita tuh kan dikasih anugerah. Lalu dari anugerah, kita selewengkan jadi dosa. Kenapa manusia bisa berdosa? Karena manusia mempunyai anugerah. Jadi anugerah itu diselewengkan jadi dosa. Tuhan tidak mencipta dosa. Tuhan memberikan anugerah. Manusia yang selewengkan anugerah Tuhan jadi dosa. Ya kan? Nah, Bapak Gereja Agustinus mengatakan, maka dosa itu ada, butuh anugerah. Anugerah bisa ada tanpa dosa. Dosa tidak mungkin ada tanpa anugerah, karena dosa ini menyelewengkan anugerah. Prinsipnya begitu. Ya, saya ambil contoh gini. Pak Agustinus mengatakan ya, sakit perut nggak bisa ada kalau nggak ada perut. Jadi sakit perut itu sangat perlu perut. Tapi perut bisa ada tanpa sakit perut. Anugerah bisa ada tanpa dosa. Dosa nggak bisa ada tanpa anugerah. Oke, jadi sistem kerjanya anugerah diselewengkan jadi dosa. Maka berdasarkan pemahaman ini, semua dosa itu pasti ada background anugerahnya toh. Ada baiknya. Ketika orang itu dituding dosanya, dia lari ke sisi-sisi anugerah. Maling lo. Saya bukan maling lo, saya terpaksa, anak saya sakit, kan? Nyontek lo. Saya nggak nyontek. Saya hanya mempertahankan hidup. Mama saya sakit, kalau saya nggak lulus, dia sakit jantung, dia mati. Ini kan semua ada aspek baiknya ya. Nah, jadi ketika dituding salahnya, dia lari. Saudara sekalian percayalah, kalau Anda salah dan Anda pintar berdebat, semua tudingan kesalahan kamu bisa kok ditemukan baiknya. Bisa. Karena dosa pasti butuh anugerah. Nah, ini yang membuat orang dituding kayak apapun. Dia itu nggak ngerasa dosa. Ambil contoh ya, Al Capone itu loh. Waktu ditangkap ngomong apa? Dia kan penjahat kelas kakap. Dia ngomong, kenapa pengusaha baik-baik yang kasih makan banyak orang seperti aku ditangkap? Bayangin loh. Dia kan nggak merasa bersalah, dia merasa korban gitu. Ya, itu namanya self deception. Kita menipu diri kita. Jadi memang tidak gampang, orang akan cenderung bersembunyi di belakang kesalahan. Silakan, ada lagi? Iya. Ya Pak, ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas pelayanan dan jawaban-jawabannya. Tuhan Yesus memberkati ya Pak.